Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para awak media yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya melapor sampai prosesnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya anak saya arek iki biyen iku ya kurang seneng, kurang tau kok seneng arek iki. Sik cilik ketemu wong ya, terus dipikir segala-galanya ganteng. Terus disawat sing ngene sih an. Gak mendukung kanan kiri aku. Arek iki meneh sapa? Apa sih kok napa? Lah sing lagi viral iku lho saiki, sing dimaafkan iki. Memang sing memaafkan itu penting ya, memaafkan itu harus. Tapi kan gak usah joko tindakan terlalu gegabah. Ya kok ngono iku, percintaan terlalu cepat, terlalu gegabah. Pertengkaran juga terlalu cepat, terlalu gegabah. Laporan terlalu cepat, terlalu gegabah. Itu Joko mau sarang saraya. Aku gak tahu urusan rumah tangga wong aku iki. Cuman iki mang aku delok kerja kok ngene mang. Gregeten aku. Gak pinter-pinter arek zaman saiki iku. Kok ya uang ae noro tangan pisan, iku noro tangan maneh kok tak kandhani kon. Temen ora iki cilik. Ya, kon ngene iki ketemu Korla. Ya, kok iki Korla live, Bunda Korla iku sempat wis nangis, Bunda Korla wingi iku mesakno ndek rene. Saiki ndek rene permintaan maaf ya, memang urusanmu, urusan rumah tanggamu, urusan hatimu sendiri. Tapi nak sampai itu koyo ngene maneh, ya belum meneh. Intinya sampean kurang seneng. Orang tuh seneng kecepeten, segala macam itu kecepeten. Jodoh di tangan Tuhan betul. Tapi lek dikokno koyo ngene iku, ya semuanya itu ya di tangan Tuhan juga, tangan sampean tok ngene iki. Sabar. Ini sabar iki. Sabar ya apa delok kok ngene iki, drama cilik bojo wong ketok sakmene bane. Soalnya apa? Kurang pengalaman. Arek kurang pengalaman. Wis iku tok titik aku jenduk aku. Enak pas ratom. Bodoh kau, nggak pintar kau, bodoh pintar zaman, bodoh kau. Mau cari korla. Jujur, gini kita kenapa aku masuk dari ini. Jujur aku. Munduran dong, Diam. Dikit aja. Ini gue tahan lagi. Ini kembali ke kameranya loh. Diam. Ya. Suaranya Selamat malam ya teman-teman. Ya selamat malam semuanya teman-teman wartawan. Jadi kita hari ini saya mau jelaskan bahwa seperti yang sudah saya sampaikan juga kemarin, sudah kita sampaikan perdamaian antara Rizky Bilar dan istrinya Lestiani sebagai pelapor dalam perkara ini, dan juga sudah disampaikan juga tadi oleh Kapolres Jakarta Selatan bahwa hari ini Rizky Bilar ditangguhkan penahanannya, dan kemudian kita juga sudah mengikuti mediasi untuk restoratif justice ya. Kita sudah mengikuti tadi, sudah dipertemukan Bilar juga dengan istrinya Lestiani dan juga seluruh peserta gelar, dan ditanyakan apakah ingin melanjutkan perkara ini atau tidak. Jawaban mereka adalah mereka ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, mereka ingin menyelesaikan cukup sampai di sini. Mereka sudah saling bermaafan dan sudah tidak mempermasalahkan lagi, dan berjanji tidak akan menuntut ataupun menggugat dan hal-hal yang lain di kemudian hari. Itu tadi hasil hari ini. Dan hari ini Rizky Bilar akan keluar dari tahanan dan boleh kembali. Dan restoratif masih berjalan. Dan restoratif justice akan dipenuhi dalam beberapa hari, ya, dalam beberapa hari ini, karena harus ada beberapa materi yang dipenuhi untuk mencapai restoratif justice dan keadilan bagi mereka berdua. Itu karena di sini sebenarnya keadilan yang perlu dilaksanakan itu adalah terhadap Rizky Bilar dan juga terhadap Lestiani, dan mereka sudah merasa mendapatkan keadilan dengan berdamai dan sudah merasa hubungan mereka akan menjadi lebih baik lagi. Dan Bilar ini kan ganteng. Nah, kalau Lesti ini ya kategorinya biasa-biasa saja, mungkin sekali-sekali aja kelihatan cantik. Iya. Nah, karena dia mendapat satu proses sebagai bintang, dia dari kampung kemudian viral gitu.
itu nggak mungkin dia lempar anjingnya yang diam-diam aja, pasti ada anjing menggonggong. Terjadinya ribut berantem gini karena cinta yang berlebihan. Iya. Jarang kalau udah nggak cinta jarang pukul-pukul. Kalau orang nggak mati nggak apa-apa kan nggak perlu lapor polisi. Kalau dia udah niatnya untuk melaporkan orang ke polisi, ingin menjalin orang, berarti udah anggap aja dia adalah orang jahat juga bagi Bilar. Ini yang dibesar-besarkan karena Lesti ini keluar rumah sakit bisa langsung umroh. Kalau Bilar di penjara, Lesti ini harus mau juga ikut di penjara atau mengganti Bilar. Banyak yang kecewa dan tak menduga karena Lesti seolah mempermainkan perasaan Lesti Kejora, Rizky Bilar. Honestly banyak yang nanya sama gue soal ini. Males gue buat jawab. Karena rumah tangga orang lah ya. Cuma yang bikin gue tertarik adalah pengacaranya RB. Drama apa lagi nih? Ada mulut manis, ada kepalsuan, ada penekanan, ada kepura-puraan, kebohongan, pembunuhan karakter. Ada pula kalimat dia manusia tidak luput dari salah. Mas, salah sekali apa salah berulang? Salah apa habit? Habit apa penyakit? Rumah tangga ya rumah tangga, tapi ini kaitannya sama nyawa. Jadi kalau seandainya sang pengacara merasa keberatan ketika sang suami istri sudah berdamai lantas dilanjutkan oleh pihak Polri, Polri berhak. Nanti kalau terjadi kematian gimana? Siapa yang menjamin ini tidak akan terulang lagi? Lesti, kamu itu ibarat baca novel 2 kali, tahu endingnya. Siapa sih anakan kamu? Ada apa sih dibalik ini? Oh ya, gue teramat setuju dengan permintaan KPI terhadap stasiun TV untuk pemboikotan pelaku KDRT. Biarin aja, pangkas aja mata pencariannya, mejeng doang di TV. Lo public figure nyontoin enggak. Terus kalau abis ini diampunin, damai-damai aja, rumah tangganya semakin ditutup, akhirnya banyak yang nyontoh dong. Tuh lihat, istrinya aja maafin, hello. Bisa ngehargain manusia nggak? Terlebih itu perempuan loh. Lesti sebagai perempuan bisa ngehargain diri sendiri nggak? Gue lihat asli muka bokap lo nggak terima sama sekali. Siapa yang terima anaknya digituin? Hello. Lantas sang pengacara mengatakan, iya karena citra polisi sedang terpuruk. Terus Pak, maksud Bapak apa? Polisi suruh diem-diem baik gitu. Terus tiba-tiba terulang lagi, tiba-tiba si perempuan ini jadi jenazah gitu. How stupid. Seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak dilindungi oleh negara dalam ikatan atau status apapun. Ntar ya Lesti minum dulu. Gak panjang nih cerita dan menguras emosi ya. Jujur li, gue gak peduli sama nih cewek, mau KDRT, mau putus, mau cerai apalah ya, mau urusan dia. Karena gue bukan fansnya dan gue juga gak suka. Jujur li, malah gue dulu kagak suka banget sama nih Lesti Kejora dan pasangannya Rizky Bilar itu. Why? Karena gue pernah ribut sama mak gue karena nih cewek. Kenapa gue ribut sama mak gue? Karena ya mak gue tuh tiap hari nontonin dia gitu. Dari dia nyanyi, pacaran, menikah, punya anak, apalah itu mak gue tuh nontonin ini cewek doang. Gue tuh bukan iri, bukan cemburu, bukan apa, tapi ya kesian sama mak gue, khawatir dia main handphone terus ya tiap hari dari pagi sampai sore bahkan sampai malam nonton ini doang kan gitu. Takutnya kan pegang handphone nontonnya HP aja kan ini kan sakit mata atau apa, makan juga telat kan gara-gara nih bocah doang gitu. Gue sampai nangis ya, berantem sama mak gue gara-gara ngurusin Lesti, tau gak waktu itu. Inget banget gue nangis berantem sama mak gue di rumah kakak gue gara-gara ributin Lesti sampai mas stop fans Lesti gitu kan.
Tapi mak gue masih oke, baik, terserah kan, terserah, setiap orang punya pilihan. Dan kemarin dia KDRT lah apa, dicekik, sagak dibanting apa gitu. Jadi mak gue sedih, kasihan lah si ini. Terus si Rizky Bilar ditetapkan jadi saksi dan akhirnya jadi tersangka. Wah, hore gitu kan, mak gue happy, gue juga ikut happy, mak gue happy gitu. Dan dia cabut tuntutan, woi sekarang. Tau nggak? Tadi pagi pas bangun tidur, gue liat berita dia cabut tuntutan. Gue datang ke mak gue, mama masih fans Lesti. Terus tahu nggak mak gue bilang apa? Dih, najis, kata mak gue gitu. Gue bilang, kenapa ma gitu kan? Iya, kata mak gue, kayak cewek nggak punya harga diri aja gitu. Bodoh banget, tolol banget gitu. Sorry lagi nih Lesti ya, sorry. Emang kalau gue pikir-pikir ya kayak gitu juga ya, kayak jilat ludah sendiri ya gitu, dia yang ngelaporin, dia sendiri yang cabut gitu kan. Ya kayak pertama tadi gue sebenarnya kagak peduli gitu kan. Gue tuh yang kayak dari dulu, ini nih ma yang aku maksud, yang aku ributin sama mama dulu, ini tuh lebay, jangan fans sama nih cewek gitu kan. Tapi ya udah, yang penting mama udah tahu kan. Aku bilang iya, kata mama aku kan, najis gitu kan. Ya udah, thank you Lesti, pokoknya udah memperlihatkan aslinya lo kepada seluruh Indonesia, termasuk mak gue, sehingga mak gue nggak tiap hari nontonin handphone lagi berita lo gitu kan ya. Dia udah masa bodoh banget sama lo mau jungkir balik, mau apa gitu ya. Dan saran gue, kalau misalnya lo dibanting, dicekik apalah gitu sama suami lo, urusin aja pakai keluarga ya, nggak usah lapor polisi bikin heboh gitu, kasihan pak polisinya beb ya. Dan saran gue satu, belajar bela diri ya beb ya. Jadi seenggaknya kalau misalnya lo diapa-apain, lo bisa bales kayak gitu, jadi nggak yang terlalu memar-memar. Menjadi bercandaan bahwa se-Indonesia di prank begitu ya. Bang Hotman barangkali akan lebih kesel lagi kalau lihat postingannya Hotman Paris gitu, atau postingannya Hotman Paris. Hotman Paris pada saat berita Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka itu sempat posting begini. Coba kita lihat. Nah, postingannya kok bisa nggak ada sih, kan itu aku order posting. Jadi emosi nih. Tuh ada tulisannya, dia mengutip berita Rizky Bilar jadi tersangka. Terus captionnya Hotman Paris adalah, ini gimana nih pengacara barunya gitu. Maksudnya itu kan, itu pertempuran lama, itu adalah cerita lain begitu. Oke, baiklah, kita menuju langsung ke pernyataan Lesti. Alasannya kenapa memutuskan untuk mengambil jalan damai, mencabut laporan. Tapi yang kita tahu sampai saat ini adalah mencabut laporan dugaan KDRT itu. Tapi kita nggak tahu tentang kelanjutan pernikahannya gimana, gitu kan? Kalau menurut aku loh ya, kita lihat yang berikut. Tapi yang jelas, komentar netizen, ya elah, aku aja dulu korban KDRT ada anak. Lebih milih pisah, shy. Mental aku lebih baik. Uang bisa dicari buat anak. Suami ganteng masih banyak kalau kita banyak uang, mah. Hati-hati aja. Ntar kalau balik berantem lagi, jadi bahan ungkitan si B. Kalau lo pernah ngelaporin dia, buat malu dia se-Indonesia. Ini mikir apa ya? Kecuali ya emang kalau nggak kerja ngarepin nafkah dari dia doang, ya boleh aja sih. Nih lo bisa nyari uang. Haduh, capek deh. Ya marah gitu ya. Gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Kalau anak jadi alasan, harusnya dari awal lapor ke Pak Polis, udah mikir dampaknya pasti ke anak. Drama aja nih, dan jangan sampai kasus KDRT di Indonesia akan disepelekan sama masyarakat karena pelakunya tidak dipenjarakan. Yang berikutnya ada lagi, besok kalau di apa tuh lagi udah biarin aja, jangan kasih panggung, capek we jadi netizen katanya gitu ya. Banyak juga orang yang akhirnya menjadi bercandaan bahwa se-Indonesia di prank begitu ya oleh kasus Lesti dan Bilar. Ada yang bilang ini jangan-jangan settingan dan lain sebagainya. Tentu hal ini yang ini tentu juga berdampak bukan cuma pada Lesti, tetapi Lesti ini adalah sebuah simbol begitu ya terhadap yang lainnya yang juga mengalami KDRT, yang perlu juga mendapatkan support. Jangan sampai yang namanya KDRT, orang melapor karena KDRT ke polisi itu menjadi sebuah hal yang tidak dianggap serius. Insan pertelevisian juga setuju pramu KDRT ya. Dua-dua aja boykot, sekalian nama Lesti di boykot juga. Dia teriak-teriak anjing kok, gimana ya kan? Oke, yang teriak anjing itu didoket dua-dua. Oke. Kenapa bang? Mau membuat citra buruk? Dua-dua laki-laki yang buruk, perempuan yang buruk, udah lah. Harusnya kalau ada aib ditutupi, jangan dibuka-buka. Oke, makasih. Oke, makasih bang. Sini, masalahin aja. Ngapa emang? Blowok berapa emang? Sampai gimana? Mau gimana? Emang dia anjing. Anjing. Karena pikir aku. Dan ini sampai mati orang kan? Kenapa? Ya, kekerasan laporin.
kalau ribut dari sini lo ya. Nah, terus kenapa ini? Jangan gitu, gue kasih tahu doang. Kita di polisi sama nyari, lu jangan kayak gitu. Anjing, udah. Udah.